Pernah kepikiran gak sih kenapa ada pengetahuan yang rasanya sengaja banget gak dituliskan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pertanyaan teologis yang menarik banget, yang memaksa kita buat ngelihat lebih dalam ke hakikat wahyu dan apa sih yang sebenarnya tersembunyi di dalam diri kita. Oke, kita langsung aja masuk ke misteri utamanya. Sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi wah, jawabannya bakal ngebuka pemahaman yang dalam banget. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih konsep yang sepenting pengetahuan kebajikan ini seolah-olah nggak dibahas tuntas di dalam kitab suci? Ini kan aneh ya, sesuatu yang krusial banget kok kayak dilewatin gitu aja. Ini teka-teki yang langsung bikin kita mikir. Nah, untuk ngejawab itu, kita perlu paham dulu satu hal. Nggak semua pengetahuan itu sama loh. Ada jenis pengetahuan yang emang sengaja nggak untuk ditulis di atas kertas. Jadi, ini dia poin pentingnya. Pengetahuan kebajikan itu bukan soal hafalan teks. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal kemampuan kita buat ngebaca tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta, di setiap kejadian, di hidup kita sehari-hari. Itu semua adalah ayat-ayat Tuhan yang nggak tertulis. Dan di dalam diri kita masing-masing, itu ada perang yang terjadi terus-menerus. Di satu sisi, ada fitrah, suara hati nurani yang mendorong kita ke arah kebaikan. Di sisi lain, ada nafs, ego yang selalu berusaha mengotorinya. Paham soal dua hal ini, itu kunci buat ngerti semuanya. Coba deh kita bandingin ya, pengetahuan tersurat itu ya yang ada di kitab suci, jelas, tertulis, aturan, hukum, kisah-kisah. Nah, pengetahuan tersirat itu beda. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari mana aja, dari sehelai daun yang gugur, dari matahari terbit. Yang satu dibatasi halaman buku, yang satunya lagi seluas alam semesta. Dan ayat ini ngedambarin idenya dengan sempurna banget. Ilmu Tuhan itu kan gak ada batasnya, jadi kalau mau ditulis semua dalam satu buku, ya nggak bakal muat. Ibaratnya mau nulis pakai tinta dari seluruh lautan, lautannya keburu kering duluan sebelum ilmunya selesai ditulis. Mustahil kan? Nah, ternyata cara penyampaian ilmunya itu juga berevolusi loh. Ada pergeseran yang gede banget dari satu era ke era berikutnya. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Bedanya tuh jauh banget. Kalau dulu di zaman utusan manusia, fokusnya lebih keluar, ke komunitas, ke aturan-aturan eksternal. Nah sekarang di era utusan malaikat ini, fokusnya dibalik, ke dalam, ke tanggung jawab kita masing-masing, dan perang lawan ego kita sendiri, si nas itu. Dan keuntungannya, wah ini luar biasa. Ilmunya jadi super personal, bisa diakses siapa aja, kapan aja, tanpa perantara. Ini tuh kayak kita semua punya GPS spiritual pribadi yang disetting khusus buat perjalanan hidup kita masing-masing. Artinya apa? Artinya ya tanggung jawabnya 100% ada di kita. Oke, sampai sini kayaknya udah jelas ya. Ilmunya ada, bisa diakses semua orang, personal pula. Harusnya beres dong masalahnya, selesai ceritanya. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah plot twistnya muncul. Dan muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih dalam. Kalau ilmunya ada untuk semua orang, kenapa penjelasan kayak gini aja masih nggak cukup buat sebagian orang? Ini langsung mindahin fokus kita bukan lagi soal kurangnya teks di luar, tapi soal adanya tembok penghalang di dalam diri kita. Kenapa jawaban yang logis malah ditolak? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Tepatnya dalam sesuatu yang disebut nafs. Jadi musuh utamanya itu bukan karena kurang informasi, tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang ngeblok itu semua. Terus nafs itu apaan sih sebenarnya? Ini bukan sekedar ego biasa atau hawa nafsu kayak lapar gitu ya. Ini jauh lebih licik. Ini adalah lapisan diri kita yang pengen ngerebut hak-hak istimewanya Tuhan. Bisa dibilang, inilah identitas asli dari iblis atau sumber kejahatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan si nafs ini dia punya 3 wajah utama, 3 modus operandi yang jadi sumber segala masalah. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, ego posesif. Ini tuh suara di kepala kita yang bisikin, pokoknya pendapat gue yang paling benar, jalan hidup gue yang paling top. Jadinya, kita benci sama perbedaan. Kita ngerasa memiliki kebenaran, padahal kebenaran Tuhan itu kan luas banget. Nggak mungkin muat cuma di kepala kita doang. Yang kedua, merasa paling benar. Nah, ini penyakitnya banyak orang nih. Ini bikin kita ngerasa lebih suci, lebih pinter, lebih hebat dari yang lain. Dan ini bahaya banget karena kalau udah ngerasa paling benar ya ngapain belajar lagi kan?
Akhirnya kita malah nyalahin cerminnya, bukan benerin muka kita sendiri. Dan yang terakhir, haus pujian. Ini kayak racun buat niat baik kita. Kita berbuat baik bukan lagi karena tulus, tapi biar dapat like dan tepuk tangan dari orang. Pertanyaan yang kita ajuin bukan buat nyari ilmu, tapi buat pamer di forum debat biar kelihatan paling pinter. Nah, setelah kita paham soal 3 wajah nafs ini, coba deh kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Semuanya jadi kelihatan beda banget kan? Dan inilah dia akar masalahnya. Kalau seseorang nanya didorong sama nafsnya, entah itu karena ego posesif, merasa paling benar, atau haus pujian, dia itu sebenarnya nggak nyari jawaban. Pertanyaannya itu cuma alat. Alat buat nantang, buat ngebela diri, atau buat pamer. Makanya dikasih jawaban selogis apapun yang nggak bakal pernah memuaskan. Jadi kesimpulannya, dalam banget. Perang terbesar kita sebagai manusia itu ternyata bukan perang di luar sana, tapi perang di dalam diri kita sendiri. Dan naklukin nafs ini bukan kerjaan sehari 2 hari, ini proyek seumur hidup, tantangan yang saking besarnya, sampai-sampai pengetahuan dari Nabi pun gak pernah cukup buat nyelesainnya. Kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pemikiran yang bikin merenung. Pengetahuan Tuhan itu seluas samudra, gak ada batasnya. Jadi mungkin rintangan terbesar kita buat nyelamin samudra itu bukan karena kurangnya peta atau buku panduan, tapi karena ego kita sendiri yang keras kepala, yang maksa mau masukin seluruh samudra itu ke dalam cangkir kecil di tangan kita.